Oke teman-teman, kita lanjut lagi masih dengan bank dan lembaga keuangan, khususnya hari ini non lembaga keuangan tentang penggadaian. Oke, penggadaian sudah banyak dari kita kecil ya, sudah kenal atau melihat di jalan itu ada banyak sekali penggadaian. Nah, apakah mindset teman-teman tentang penggadaian? Wah, tempat penggadaian ini tempat apa toh? Kalau sudah lihat kata-kata penggadaian, otomatis melihatnya adalah sesuatu yang digadai. Nah, ini makanya saya ajak teman-teman untuk belajar non lembaga keuangannya adalah tentang penggadaian. Apa yang dipikirkan tentang penggadaian? Nah, mendengar kata penggadaian orientasinya adalah menggadaikan. Ya, menggadaikan. Apakah teman-teman pernah berpikir bahwa di situ ada jasa titipan? Untuk jasa taksiran juga bisa. Untuk penyaluran kredit gadai dan makro itu bisa nggak? Nah itu, jadi sebenarnya penggadaian itu banyak sekali proses-proses yang ada di dalamnya gitu kan. Sampai saat ini juga menabung emas itu juga bisa melalui penggadaian. Nah di sini pasti bertanya-tanya apakah prosesnya cukup mudah? Kemudian kurun waktu tertentu apa, misalnya kita tidak bisa menebus itu seperti apa, kemudian persepsi masyarakat tentang penggadaian seperti apa. Nah, yang pertama, apakah prosesnya cukup mudah? Cukup mudah, ya, apabila memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh penggadaian. Kemudian yang kedua, bagaimana kurun waktunya? Kalau kita tidak bisa menebus apa yang kita gadai. Nah makanya kalau misalnya kita tidak bisa menebus apa yang kita gadai, biasanya pihak penggadaian akan menghubungi pihak yang bersangkutan. Ya, dihubungi ini gimana gitu kan, apakah sudah jatuh tempo, apa mau diambil atau gimana, atau mau dijual. Itu tetap ada komunikasi antara pihak penggadaian dengan pihak yang menggadaikan. Setelah itu misalnya yang menggadaikan tidak sanggup, maka akan dilakukan pelelangan kayak gitu teman-teman. Nah persepsi masyarakat tentang penggadaian kalau saya lihat dan saya baca ya, itu masih banyak yang berorientasi pada itu untuk masyarakat menengah ke bawah seperti itu. Enggak juga gitu, karena apa, sampai pada saat hari raya baik lebaran atau Natal, penggadaian ini menjadi salah satu pilihan bagi orang-orang yang memiliki barang-barang mewah itu dititipkan di penggadaian seperti itu ya, bukan rumahnya yang dititipkan tapi barang-barang mewah atau berharga itu bisa dititipkan di penggadaian. Jadi mindsetnya sudah banyak berkembang teman-teman ya, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kita bicara tentang penggadaian, dia badan usaha yang resmi dan memiliki izin untuk melaksanakan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat dengan dasar hukum gade. Jadi ini tidak hanya menggadaikan ya, dia sudah punya izin badan usaha. Nah banyak sekali yang berkembang ya, tidak harus besar sekarang. Sekarang itu penggadaian sudah menyebar di mana-mana, bahkan di dekat rumah kita juga ada penggadaian. Nah, produk dan jasanya adalah memberikan pinjaman. Jadi tadi tidak hanya menggadaikan kemudian memberikan pinjaman si penggadaian, tetapi ada pemberian pinjaman, penaksiran nilai barang, penitipan barang dan jasa lainnya. Itu sudah banyak produk dan jasa yang dilayani di dalam penggadaian. Nah, mengapa masyarakat ini perlu menggunakan jasa penggadaian? Yang pertama, di penggadaian ini memberikan pinjaman, itu bisa ya, tapi dengan perikatan hukum gadai teman-teman secara konvensional. Kemudian memberikan pinjaman kepada masyarakat juga bisa dilayani dengan syariah juga sudah ada. Jadi secara konvensional, secara syariah juga bisa. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pinjaman untuk usaha mikro dan kecil ya, memberikan pinjaman untuk usaha mikro dan kecil dengan jaminan apa yang diberikan. Kemudian ada perdagangan emas teman-teman, jadi tujuannya bisa juga investasi dan tabungan emas ya. Jadi di penggadaian juga melayani tujuan investasi dan tabungan emas secara retail gitu teman-teman, banyak ya. Nah di sini proses pinjaman itu berarti ada jenis barangnya, ada penaksirannya, ditaksir dulu. Ini berapa sih
harganya, misalnya perhiasan, berapa sih harga perhiasannya, berapa sih harga barang yang digadaikan, TV misalnya atau laptop misalnya, itu berapa sih harganya, ditaksir dulu nih sama pihak penggadaian. Kemudian yang ketiga, memberikan pemberian pinjaman. Kemudian ada pelunasan, setelah pelunasan melakukan pelelangan. Kalau misalnya sampai tidak bisa melakukan pelunasan, maka dilakukan pelelangan. Nah, syaratnya ya teman-teman, syaratnya kalau misalnya di kredit ini biasa seperti perbankan, ada fotokopi KTP, kemudian menyerahkan barang jaminannya. Ya, kalau misalnya kendaraan bermotor berarti membawa BPKB dan STNK asli. Kemudian nasabah menandatangani surat bukti kredit. Gitu teman-teman. Jadi prosesnya sama seperti yang lainnya. Nah, kemudian jenis barang yang digadai itu tidak semuanya ya, tidak semua misalnya hasil ternak, misalnya hasil bumi, sayuran, palawija gitu kan. Kemudian barang yang cepat rusak, kendaraan yang besar itu tidak bisa. Jadi senjata api itu juga tidak bisa. Jadi di penggadaian ada syaratnya yang bisa digadai dan tidak bisa digadai. Yang bisa digadai ya perhiasan, kendaraan, barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, mesin-mesin, tekstil atau barang lain yang dianggap ada nilainya ya. Jadi teman-teman lihat dulu misalnya apa yang mau dititipkan di sana atau digadaikan, tidak sembarang yang bisa digadaikan gitu ya. Nah, penaksirannya kayak gini teman-teman. Jadi ketika kita menggadai emas berarti dilihat dulu ya harga pasar pusat pada saat ini berapa, penaksiran misalnya harga emas pada saat ini berapa, kayak gitu. Kemudian harus dilihat harga pada saat ini, serta kalau barang gudang berarti kita harus lihat dulu harga pasar setempat itu berapa. Jadi teman-teman harus ditaksir dulu sesuai dengan perkembangan harga pada saat ini. Nah, pemberian pinjaman seperti tadi teman-teman, ada permohonan, kemudian informasi pelunasan pinjaman sama pencairan uang pinjaman. Pelunasannya gimana? Seperti itu. Nah, pelelangan. Tadi saya sampaikan bahwa pelelangan ketika jatuh tempo nasabah tidak bisa menebus barang gadai, maka nasabah akan diberikan perpanjangan batas waktu pinjaman dulu. Awalnya, nih saya kasih perpanjangan dulu. Ternyata kalau memang tidak bisa baru deh dilakukan pelelangan. Gitu ya. Nah, penggadaian juga memfasilitasi kredit mikro gitu ya. Kemudian penjualan emas ya. Jadi bisa juga masyarakat itu melakukan penjualan emas khususnya untuk logam mulia. Itu juga bisa ya. Bisa juga mengangsur, menabung secara angsur misalnya teman-teman ya. Ketika mengikuti tabungan emas di penggadaian ya, kita belum punya dana misalnya pada saat ini ya. Pada saat ini harganya lebih dari 1 juta. Nah, kita belum punya dana untuk 1 juta. Lah piye carane kita nabung dengan cara menyicil dengan akad atau dengan niat di awal adalah kita menabung emas. Misalnya 1 gram dulu, kita cicil tuh selama 1 tahun misalnya. Kita punya uang 10.000 boleh, kemudian kita punya uang 50 boleh, kita setor, kita cicil. Dan ketika udah mencapai 1 juta, misalnya contoh 1 juta ya harganya 1 gram, itu kita boleh minta ke penggadaian bahwa 1 gramnya itu boleh kita ambil dananya atau kita diberikan emasnya. Ini sudah ada 1 gram. Mau lanjut atau mau gimana tergantung pada niat awal. Saya mau 1 gram atau mau 5 gram. Tapi pilihannya di penggadaian yang dibaca adalah disediakan mulai 5 gram. Berarti kita nabung 5 gram itu secara cicilan itu nggak apa-apa. Jadi bisa dilayani di penggadaian. Nah, jasa lainnya ya sudah tadi saya sebutkan. Kemudian siapa yang memerlukan penggadaian? Kalau sesuai dengan penelitian memang banyak yang membutuhkan penggadaian ya, khususnya ini misalnya contohnya ya dalam sebuah data profesional ini banyakkan adalah ibu rumah tangga itu ya, profesinya rumah tangga itu banyak melakukan transaksi di penggadaian. Kemudian kalau dari segi usia itu 26 sampai 45 tahun
ya, yang banyak menggunakan penggadaian atau dia sebagai nasabah penggadaian. Kalau dari segi pendidikan banyak lulusan universitas yang menggunakan. Kemudian dari segi gender malah justru dalam penelitian ini adalah pria yang banyak melakukan transaksi di penggadaian seperti itu. Mungkin ya bapaknya atau mungkin suaminya yang bertransaksi di situ seperti itu. Itu kemudian tadi ya sudah dijelaskan. Nah, teman-teman, tahun kemarin salah satu contoh penelitian yang dilakukan kakak tingkat teman-teman itu adalah penelitian di penggadaian. Diteliti adalah tentang bagaimana keputusan nasabah berinvestasi tabungan emas. Jadi sistemnya yang nyicil tadi ternyata banyak sekali nasabah yang memilih untuk berinvestasi tabungan emas. Jadi dia nyicil seperti itu. Nah, ini sudah dilakukan penelitian tentang penggadaian salah satu mahasiswa kita. Jadi kakak tingkat teman-teman, dia meneliti tentang keputusan investasi tabungan emas. Ternyata teman-teman, bukan hanya pendapatan yang kecil yang menabung emas. Ternyata banyak yang berpendapat besar juga melakukan tabungan emas ya. Tuh, jadi dia meneliti ternyata teman-teman populasi yang nasabah di Penggadaian ini baru satu cabang ya teman-teman. Ini contohnya melakukan penelitian di cabang Kartosuro itu 1744 nasabah. Ternyata banyak juga ya yang melakukan tabungan emas seperti itu. Jadi teman-teman boleh meneliti di Penggadaian, apalagi sekarang Penggadaian juga ke arah digitalisasi. Nabung emas tidak harus ke sana, sudah menggunakan aplikasi. Jadi jangan takut bahwa Penggadaian kalah dengan yang lainnya. Penggadaian juga bisa melakukan layanan secara digital. Mungkin itu teman-teman tentang Penggadaian. Semoga bermanfaat pengetahuannya karena Penggadaian juga sudah ke arah digitalisasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.